Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang berikutnya, ya, di template. Mana template? Nah, ini kita masuk di bab 3 kalau desainnya ada merupakan tahap yang kedua ya, berarti ya. Tahap yang kedua. Kalau di metode yang kamu pakai dia masuk di tahap yang ketiga, berarti masuk bab 4, ya. Nah, di tahap desain ini ada beberapa diagram yang akan kita buat. Nah, materi kali ini kita akan buat diagram yang pertama. Ya, diagram yang pertama yaitu use case diagram. Perhatikan dulu, tugasnya nanti. Perhatikan Ibu dulu. Oke. Nah, use case diagram saya jelaskan dulu ininya. Kecil ini dulu ini. Kita baca dulu konsepnya. Ya, kita baca dulu konsepnya. The use case diagram is used to identify the primary elements and processes that form the system. Ya, the primary elements are termed as actors, and the process are called use cases. The use case diagram shows which actors interact with each use case. Nah, jadi use case diagram itu adalah diagram yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apa saja elemen utamanya dan prosesnya yang terbentuk dari sistem. Primary elemennya adalah aktor, atau elemen utamanya itu adalah aktor, sedangkan prosesnya adalah use case. Makanya saya bilang waktu saya jelaskan tentang skenario itu adalah proses. Nah, berarti kalau kita mau buat use case diagram, kita sudah punya aktornya, kita sudah punya, ya kan? Use case-nya sudah kita punya. Apa use case-nya? Use case itu sama dengan nama skenario. Jadi nama skenario yang sudah kamu buat di tahap sebelumnya itu adalah nama use case-nya. Di dalam skenario tentu saja ada aktor. Nah, jadi aktornya sudah ada, use case-nya sudah ada. Makanya saya bilang ke tahap berikutnya Anda akan gampang sekali membuat diagram kalau analisanya di tahap analisisnya sudah dibuat. Ya. Atau teori yang lain menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. Yang ditekankan itu adalah apa yang diperbuat sistem, bukan bagaimana. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana sistem ini melakukan. Itu ya. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, memfokuskan pada proses komputerisasi. Jadi use case itu sudah masuk ke tahap perancangan apa yang akan kita rancang. Kalau sudah kita masuk apa yang akan kita rancang, berarti sudah masuk ke tahap komputerisasi. Ya, menggambarkan hubungan antara use case dengan aktor. Nah, kita bahas dulu yang mana nian yang dikatakan use case dan aktor. Oke, teori berikutnya. Use case diagram menggambarkan interaksi antara use case dan aktor. Use case diagram mempresentasikan fungsionalitas sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, dari sudut pandang pengguna. Jadi apa yang dilakukan oleh pengguna, penggunanya siapa? Aktor. Nah, itu kita uraikan di dalam use case diagram. Jadi aktor itu mempresentasikan bisa orang atau sistem yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Ya. Use case diagram menunjukkan aktor mana yang menginisiasi atau meng-use case-kan atau memproseskan. Ya. Use case diagram juga mengilustrasikan informasi yang diterima aktor dari sebuah sistem. Oke. Nah, bagaimana kita dapat membuat ilustrasi dari sebuah use case diagram? Tentu saja use case diagram itu diilustrasikan berdasarkan requirement atau kebutuhan sistem. Ya. Oke. Use case dan aktor itu menggambarkan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun, di mana use case meliputi semua yang ada dalam sistem, sedangkan aktor meliputi semua yang ada di luar sistem. Oke. Nah, ini konsepnya bahwa penggambaran use case diagram ada yang menggambarkan
ada yang menggambarkan sebagai business use case, ya. Jadi istilahnya aktor, use case, relasi yang ada pada sistem tersebut. Namun ada perbedaan antara business use case dengan use case diagram. Misalnya nanti kamu ketemu teori tentang business use case itu beda. Nah, bedanya apa? Kita tidak akan buat business use case, karena yang akan kita buat itu adalah use case diagram. Nah, kalau simbolnya use case, business use case itu menjelaskan apa yang dikerjakan oleh si bisnisnya. Tapi kalau kita buat use case diagram menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh sistem di dalam sebuah bisnis. Ya. Nah, kalau aktor atau kalau simbolnya aktor, bisnis use case-nya adalah eksternal organisasi. Tapi kalau use case diagram eksternal terhadap sistem. Ya. Ada lagi bisnis worker-nya internal terhadap organisasi, penggunanya siapa, tetapi kalau use case diagram kita tidak menggunakan bisnis worker, pekerja bisnisnya kita tidak pakai. Kita hanya butuh cuman 2 simbol ini saja sebagai simbol utama ya. Ada beberapa simbol yang lain, simbol utamanya adalah use case dan aktor. Oke. Seperti yang saya jelaskan bahwa untuk menggambarkan use case diagram itu terdiri dari beberapa simbol. Simbol yang pertama adalah aktor. Perhatikan dulu ya, nanti tidak ngerti. Aktor itu apa? Aktor adalah seseorang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem yang dibangun. Simbol aktor seperti ini. Jadi aktor kan sudah kamu definisikan di skenario ya. Nah, itulah aktornya, orangnya. Jadi dia itu bisa berupa orang atau bisa juga berupa sistem yang lain. Nah, contohnya misalnya ada aktor namanya pasien. Kalau kamu ngerancangnya misalnya pakai Microsoft Word, kan susah gambar ini ya. Nah, kamu buat dulu lingkaran, garis kayak badannya, kayak tangannya, baru kakinya kan gitu ya. Nah, kalau kita pakai aplikasi khusus untuk ngerancang, terutama ngerancang buat use case diagram, salah satu contohnya kita pakai Asta tadi, itu tinggal kita pakai baik simbol ini. Nah, boleh aja misalnya kamu, Bu, aku males, Bu, nak pakai Asta, nak pakai Word, silakan baik. Kalau kamu mau dibuat rumit, silakan saja, nggak apa-apa. Tapi saya lebih menyarankan pakailah aplikasi untuk buat use case diagram atau untuk ngerancang. Salah satunya Asta. Banyak sih untuk ngerancang itu, ada Asta. Kalau yang sering Ibu pakai dulu ya, Rational Rules, ada lagi Enterprise Architect, Visio pun bisa. Bisa. Jadi saya membebaskan Anda menggunakan aplikasi apa saja untuk ngerancang, bebas ya. Tapi yang menurut saya gampang salah satunya ini. Oke. Yang pertama aktor. Nah, siapa saja yang ada yang boleh masuk aktor itu ada 3 tipe. Ya. Yang pertama pengguna sistem. Yang kedua, sistem lain yang berhubungan dengan sistem yang akan kita bangun, dan yang ketiga waktu. Nah, tipe pertama aktor secara fisik atau seorang pengguna. Nah, ini yang utamanya ya, merupakan gambaran aktor fisik dan umum dan selalu ada pada setiap sistem. Nah, oke ya. Sebelum masuk ke contoh, aktor ketika memberi nama aktor gunakan nama peran, jangan nama posisi. Jadi peran itu maksudnya peran dia di dalam perangkat lunak yang akan kamu bangun. Dia perannya sebagai apa? Misalnya kayak kemarin peran kita sebagai apa? Mahasiswa, dosen, kaprodi. Nah, itu perannya. Bukan misalnya perannya apa ya kira-kira. Misalnya saya nih dosen. Dosen itu ternyata ada peran lain, misalnya sebagai ketua panitia apa. Nah, ketua panitia tidak masuk ke dalam aktor karena apa? Dia tidak berperan di dalam website Sispu. Nggak ada misalnya login ketua panitia misalnya di situ ya, yang menunya berbeda dengan dosen. Jadi buatlah dia sebagai perannya seperti apa. Seorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Tentu saja saya misalnya Ibu juga selain sebagai dosen, misalnya Ibu sebagai sekretaris prodi, ya, Ibu juga bisa 2 peran di sini, bisa pakai menu untuk dosen, bisa pakai juga menu untuk ketua sekretaris prodi tadi. Ya, tergantung perannya masing-masing. Contoh lain ya, misalnya di sini Ali itu pasien, tapi pada saat dia sakit nak berobat, dia juga bisa dia pegawai di puskesmas juga, tapi dia pada saat sakit dia juga bersifat sebagai pasien. Jadi si Ali ini selain dia sebagai petugas kesehatan, dia juga bisa perannya sebagai pasien. Nah, kayak gitu. Ya. Tergantung perannya masing-masing. Nah, yang kedua, kalau yang tadi kan
pengguna. Yang kedua, tipe yang kedua, aktor itu bisa sebuah sistem lain. Contohnya misalnya pada sistem informasi puskesmas. Misalnya kita mau buat sistem informasi puskesmas di mana memerlukan koneksi dari sistem lain, yaitu misalnya sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, SIM rumah sakit bisa kita masukkan dia sebagai aktor. Ya, sebagai aktor. Itu contoh kalau aktornya adalah sebuah sistem. Jadi nama aktornya adalah sistem informasi, misalnya SIM rumah sakit. Nah, yang ketiga, aktor tadi tipe yang ketiga itu bisa merupakan waktu. Nah, waktu dapat menjadi aktor jika seiring perjalanan waktu dapat memicu event atau kejadian. Contoh, kalau kita lihat contoh di sini, misalnya gini, kamu mau masuk ke rumah sakit, ya, mau masuk ke rumah sakit. Pada saat masuk ke rumah sakit, ternyata pas kebenaran ulang tahun rumah sakit, sehingga dapat diskon. Nah, waktu ulang tahun itu bisa kita masukkan dia sebagai aktor. Pernah Ibu dulu ya, waktu Ibu masuk ke IGD Caritas, waktu karena ada kondisi sakit apa, masuk ke IGD, tidak pakai BPJS, tapi pas pada waktu itu ulang tahun rumah sakit Caritas, jadi dapat diskon 50%. Nah, waktu dia ulang tahun itu bisa kita katakan dia sebagai aktor. Jadi aktornya adalah ulang tahun rumah sakit. Nah, itu ya bisa, tapi jarang memang terjadi. Artinya aktor itu tidak hanya orang. Ya, aktor itu ada 3, bisa orang atau pengguna, bisa sistem lain tadi, yang ketiga bisa waktu. Jadi kalau misalnya nih di program yang kamu buat ada tipe yang seperti ini, masukkan dia sebagai aktor. Ya, masukkan dia sebagai aktor. Paham ya? Itu simbol aktor tadi yang gambar orang tadi. Nah, yang kedua, simbol yang kedua itu adalah use case, digambarkan dengan simbol horizontal ellipse seperti ini. Ya. Biasanya tergantung dengan aplikasi yang kamu pakai. Kalau kayak di saya lupa namanya, ada yang nama use case-nya berada di dalam simbol ini. Ada juga yang nama use case-nya di luar, tergantung dengan aplikasi yang kamu pakai. Ya, bebas-bebas saja. Apa itu use case? Adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistemnya. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh aktor, itulah use case-nya. Seperti yang saya bilang, use case-nya apa tadi? Nama skenario. Jadi use case sudah ada nih kamu. Aktor tadi sudah ada, use case-nya sudah ada. Jadi tidak perlu lagi nyari-nyari karena kamu sudah buat di skenario. Ya, oke. Nah, simbol lain itu adalah relasi. Jadi relasi yang menghubungkan antara si simbol-simbol tadi, apakah aktor ke aktor, apakah aktor ke use case, ataukah use case ke use case. Oke. Relasi di dalam penggambaran use case diagram itu yang ada beberapa, ada yang namanya relasi asosiasi. Apa itu relasi asosiasi? Digunakan untuk menunjukkan relasi antar aktor dan use case. Ya. Jadi relasi yang menunjukkan antar aktor dan use case namanya relasi asosiasi. Ada lagi relasi yang berikutnya, yaitu relasi antara use case dengan use case. Ada 3, ada yang namanya relasi include, ada yang namanya relasi extend, dan ada yang namanya relasi generalisasi. Oke, contoh relasi asosiasi yang pertama. Di relasi asosiasi itu adalah relasi antara aktor dengan use case. Dinotasikan seperti ini. Misalnya ada pasien, kemudian ada use case registrasi pasien, dia punya relasi ya dengan antara pasien dengan registrasi, karena yang akan meregistrasi itu kan pasien, berarti kita hubungkan dengan relasi asosiasi seperti ini. Ya, arah panah menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Tentu saja pasien ya yang mengawali karena dia akan melakukan registrasi. Dengan mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend, setiap use case harus diinisiasi. Oke, ini nanti ya di relasi berikutnya. Nah, jadi kalau dia awal dari sebuah
siapa yang melakukan atau awal dari sebuah peran, maka relasikan dia dengan simbol relasi asosiasi. Jadi dia akan melakukan registrasi pasien. Ibu pause ke dulu ya. Jadi ya ada diagram ya. Yang pertama itu adalah relasi antara faktor dan distribusi. Dinamakan sebenarnya ada dua ya, ada dua relasi itu. Ada yang namanya relasi ini tadi asosiasi. Ya. Relasi asosiasi ini yang menghubungkan antara use case dengan antara aktor dengan use case, tetapi di dalamnya, di dalam use case itu nanti tidak kita uraikan lagi menjadi sub use case yang lain. Contoh, pasien mau melakukan registrasi. Ada simbol pasien, dia mau melakukan registrasi ya, registrasi pasien. Kenapa dikatakan sebagai relasi asosiasi? Relasi asosiasi itu digambarkan dengan arah panah, ada panahnya di sini. Kenapa? Ternyata di dalam registrasi itu misalnya ada kegiatan atau ada proses lain setelah registrasi. Misalnya ada turunan dalam registrasi ini. Misalnya yang pertama adalah entry identitas, dan yang kedua misalnya cetak kartu pasien misalnya ya, cetak kartu pasien. Ini bagian dari registrasi misalnya. Oh, berarti misalnya di dalam sini nanti ada include, nanti kita akan bahas itu. Artinya proses ini ternyata punya turunan-turunan atau punya kegiatan-kegiatan yang lain di dalamnya. Nah, makanya digambarkan dengan relasi asosiasi. Nah, ada lagi namanya relasi undirectional asosiasi atau association ini association ya. Nah, apa itu? Misalnya ada pasien atau dosa pasien. Contoh kita biasanya ada mahasiswa di siswa kita ya. Mahasiswa mau ngapain? Oh, mau keluar dari program dengan logout. Nah, setelah logout nggak ada lagi yang dilakukan kan? Berarti relasinya adalah antara digambarkan dengan garis lurus saja tanpa ada arah panah. Aku lagi kan? Ya, itu ya, seperti itu ya. Kalau dia ada kemungkinan tidak melakukan kegiatan lain atau tidak ada lagi yang mau dilakukan, gunakan dia dengan gambar undirectional association. Kalau tidak ada proses lagi setelahnya. Ya, itu yang pertama. Nah, di sini tidak dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, relasi yang berikutnya itu adalah relasi yang ini tadi. Relasi antar use case, ya, relasi antar use case. Relasi yang pertama itu adalah include. Relasi include. Apa itu relasi include? Memungkinkan satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case yang lain. Misalnya nih, ada use case memberikan resep obat. Setelah memberikan resep obat, ternyata dia baru bisa mengambil obat. Oh, berarti ada include, artinya tidak bisa pasien mengambil obat tanpa memberikan resep. Oh, berarti dia include. Sama seperti misalnya kamu mau ngentri KRS, kan harus login dulu.
Berarti login dulu, include, baru entry KRS. Ya, kalau ada yang seperti itu, yang terhubung antara satu use case dengan use case yang lain, gunakan dia dengan simbol garis putus-putus, di atasnya ada tulisan include. Nanti di Asta itu ada. Ya, di Astanya ada. Oke, relasi yang kedua, antar use case tadi, yaitu relasi extend. Apa itu? Memungkinkan satu use case secara opsional. Opsional itu berarti bisa ada, bisa tidak. Menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case yang lain. Jadi contoh misalnya seperti ini. Pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan, ada pasien ternyata setelah diperiksa kesehatannya disarankan oleh dokter untuk melakukan tes laboratorium. Tapi ada juga pasien yang pada saat sudah diperiksa kesehatannya tidak perlu dia tes laboratorium ya. Berarti sifatnya opsional, bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau dia kenyataannya seperti itu, kondisinya seperti itu, maka kita gunakan simbol extend. Panahnya terbalik. Ya, panahnya terbalik. Dan di atasnya ada tulisan extend. Panahnya garisnya putus-putus. Dan terbalik. Jadi yang di-extend-kan apa? Yang di-extend adalah kegiatan utamanya dulu. Baru apa saja opsionalnya? Oh, tes laboratorium. Panahnya terbalik. Ya. Nah, ini ya. Use case pemeriksaan kesehatan suatu saat memerlukan tes laboratorium, tetapi pada saat lain tidak, tergantung dengan kondisi si pasien tadi. Ya, apalagi? Nah, yang berikutnya adalah relasi generalisasi. Relasi generalisasi ini bisa antar use case dengan use case atau antar aktor dengan aktor. Ya, contohnya adalah aktor dengan aktor. Misalnya petugas medis. Petugas medis ini ternyata punya turunan. Nah, namanya generalisasi atau inheritance, pewarisan. Kalau kamu lihat video Ibu mengenai ini, itu ada pembahasan tentang inheritance ya, yang tidak saya kemukakan di kelas. Lihat aja di videonya ya. Artinya bahwa dokter itu bagian dari petugas medis dan bidan bagian juga dari petugas medis. Simbol generalisasi ini panahnya tertutup. Panahnya tertutup. Tapi ada juga yang use case dengan use case. Ya, ada juga yang use case dengan use case. Nah, itu saja nak ya penjelasan Ibu tentang apa namanya tentang use case diagram.